Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat, tetap semangat. Ya, baik hari ini kita masih belajar tentang Pancasila sebagai ideologi nasional dan kali ini akan dilihat dari Pancasila dan agama subnya. Kemudian juga ada sub yang tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Baik, kita lihat Pancasila dan agama hubungannya apa begitu ya. Nah, Pancasila terkandung dasar filsafat hubungan. Oke, sebentar. Oke, Pancasila terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers Negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan local genius bangsa Indonesia. Ini dari ayat Pro Hadi. Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama dengan berbagai macam dari Tuhan tersebut ya. Nah, Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, bahkan juga animisme. Ini menurut Haidar di tahun 98. Kemudian apa pengaruhnya? Ini pengaruh agama lokal ya di zaman tersebut. Di sekitar abad keempat ini ada pengaruh Kristen menurut Latif. Nah, kemudian juga di karangan buku dari Empu Tantular juga dijumpai kalimat yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi nggak cuma itu aja ya, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, artinya walaupun berbeda satu jua adanya. Sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda. Pada dasarnya agama itu adalah untuk keselamatan, kemudian untuk kemaslahatan dan untuk hal yang baik, intinya seperti itu. Tetapi walaupun itu agamanya berbagai macam ya. Kalau yang di Indonesia kan ada Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, mungkin kemudian Konghucu dan lain sebagainya, itu adalah agama. Basicnya seperti itu. Jadi walaupun apapun agamanya, tujuannya sama, yaitu untuk kedamaian. Kemudian prinsip ketuhanan kita lihat dari Soekarno, pengakuan akan eksistensi agama-agama di Indonesia, mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya. Jadi agama itu harus mendapatkan tempat yang terbaik. Kedua, posisi negara terhadap agama menegaskan bahwa negara kita akan bertuhan. Artinya tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak memiliki Tuhan di Indonesia itu ya. Jadi harus memiliki Tuhan. Entah itu identitas agamanya apapun, harus memiliki dan berkeyakinan bahwa dia mempunyai Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak boleh tidak memiliki Tuhan gitu, tidak boleh. Bahkan dalam bagian akhir pidatonya mengatakan, Soekarno, hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Indonesia berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah potongan dari Pancasila ya, di sila yang pertama. Hal ini relevan dengan ayat 1 dan 2 di pasal 29 Undang-Undang Dasar. Oke. Selanjutnya hubungan negara dan agama. Ini dengan agama menurut Thailand, negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah. Jadi untuk urusan ibadah, urusan agama itu diserahkan masing-masing oleh negara kepada masyarakatnya. Untuk mau memeluk agama apa dan segala macam ini diserahkan. Seperti itu. Ini masih lanjutannya dari Thailand. Negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Kemudian agama dan falsafah Pancasila ini ada differentiation. Ini pembedaan tetapi terhubung, bukan separatis, sebab separatisme mengarah pada sebuah isolasi. Tapi menyerupai civic religion, yakni pemisahan yang tanpa saling mengikari. Artinya misalnya di pasal yang
dinilai keadilan begitu ya. Di agama manapun pasti akan diperlakukan sistem keadilan di situ. Menurut agama A, B, C, D itu harus ada nilai adil yang seperti apa. Itu juga ada, jadi saling menyambung. Nah, ini adalah agama. Agama merupakan landasan moral untuk menopang dan melawan kekuasaan. Kemudian kalau negara, agama tak perlu diintegrasikan ke dalam negara institusi sebab rawan dengan politisasi agama. Ini sangat sering ya, apalagi kalau sekarang masa-masa kampanye. Kemudian bisa kita lihat Pancasila di Indonesia ini kan kita menganut pandangan hidup tentang Pancasila. Ini artinya percaya pada Tuhan, negara menciptakan kondisi pelaksanaan agama. Jadi pelaksanaan agama itu seperti apa di masing-masing ada pengaturannya. Begitu juga dengan tempat ibadah, pembangunan tempat ibadah ya. Kemudian ada di sini kalau di Indonesia menganut tentang Pancasila. Kalau liberalisme ini dianut oleh Amerika Serikat, Argentina, Yunani, Rusia, Zimbabwe, Australia, Jerman, Spanyol, dan Swedia. Mereka menganut sekularisme, artinya demokrasinya juga liberal. Agama urusan individu dan negara nggak berhak ikut campur. Kemudian kalau komunisme ini adalah ateis, tidak mengenal agama dan nggak boleh beragama. Jadi di sini tidak boleh ada agama karena ini termasuk dari demokrasi terpimpin ya, atau pemimpinan. Di sini ada Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Perbandingan Pancasila dengan ideologi yang lain. Nah, ini ada refresh dari ideologi ya. Ide, gagasan, kemudian logos itu ilmu secara harfiah. Ideologi berarti mengenai pengertian dasar, dan ideologi merupakan suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Nah, kalau kita kan memegang Pancasila begitu ya. Kemudian fungsi dari ideologi masih refreshing, masih kita merefresh juga sebagai tujuan atau cita-cita sebagai pemersatu masyarakat. Nah, ideologi yang di sini akan kita bahas selanjutnya adalah ideologi selain Pancasila. Di sini ada liberalisme. Inti pemikirannya adalah kebebasan individual. Cirinya ini ciri-cirinya kebebasan sebesar-besarnya bagi setiap individu, begitu. Kemudian yang kedua adalah fasisme. Intinya adalah yakinlah, tunduk. Kelihatan. Kemudian ini landasannya negara dan pemerintah harus bertindak keras agar ditakuti oleh rakyatnya. Intinya negara diperlukan untuk mengatur masyarakat, karena itu negara harus ditakuti oleh masyarakat. Jadi harus tunduk pada peraturan yang diterapkan oleh di negara tersebut. Nah, ini cirinya rakyat diperintah dengan intimidasi agar patuh terhadap negara tersebut. Nah, yang ketiga adalah sosialisme. Ini ada kebersamaan, gotong royong, begitu ya. Ini berdasarkan kolektivitas untuk inti pemikirannya. Ciri-cirinya kesamaan kesempatan bagi semua orang. Jadi semua orang itu berhak, misalnya berhak mendapatkan pendidikan. Nah, semua orang itu berhak, mau miskin, mau kaya, mau cantik, mau jelek, mau ganteng, dan segala macamnya. Semua berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian ada komunisme, inti pemikirannya adalah perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di masyarakat. Cirinya adalah negara tanpa strata atau tanpa kelas, begitu ya. Pemerintahannya juga sangat otoriter sekali. Nah, ini perbandingan ideologi dengan dunia lain. Ini Pancasila, liberalisme, fasisme, sosialisme, dan komunisme. Untuk selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya ya.